Halo, selamat datang teman-teman. Jadi sebelumnya saya menjelaskan tentang hasil tes pack yang buram ya, karena kehamilan yang belum cukup besar, gitu kan ya. Sebelumnya saya ulangi, hasil tes pack itu akan negatif kalau nilai beta HCG itu di bawah 5 mili internasional unit ya. Sedangkan positif kalau di atas 25. Nah, di antara 5 sampai 25 inilah area abu-abu. Ada tes pack yang tidak bisa membaca, ada juga yang membaca tapi buram, gitu ya. Jadi saya sekarang akan menjelaskan kemungkinan kedua kenapa tes pack bisa buram, ya. Jadi begini, misalkan pada saat Anda tes, wah dok saya telat hari ini pas 1 bulan, tes packnya buram, gitu. Kalau misal kehamilannya normal, cek minggu depan, itu harusnya positif. Tapi kenapa setelah cek minggu depan juga masih buram? Nah, jadi kalau misalkan Anda sudah 1 minggu tes masih hasilnya buram, otomatis kan kita mesti mikir yang lain. Betul nggak ini? Jangan-jangan janinnya tidak berkembang, betul kan? Atau janinnya mati? Atau blighted ovum? Ada kantung kehamilan tapi tidak ada bayinya, ya kan? Nah, kalau udah sampai seperti ini, biasanya teman-teman membedakannya cuma satu. Kita harus cek dengan ultrasound, ya, untuk melihat betul nggak janinnya umurnya sekian gitu kan. Ya kalau misalnya pas dicek syukur-syukur bagus, ada denyut jantung, oh berarti hanya terlalu cepat saja gitu ya teman-teman. Kan tergantung tadi, bisa juga yang seperti saya bilang janinnya belum berkembang cukup besar gitu. Apalagi kalau misalkan teman-teman sekarang nih misalnya nih ngetes, oh positifnya buram gitu kan. Ya dok saya cek lagi deh minggu depan. Lalu pas cek minggu depan masih buram, lalu disertai dengan ada spotting-spotting gitu kan, atau bahkan sebelum tes kok udah ada spotting ya dok, padahal kan ini saya hamil gitu. Nah, bisa jadi ini adanya proses keguguran. Nah, tentang hal-hal apa saja bisa menyebabkan proses keguguran atau penyakit-penyakit apa saja mungkin saya akan jelaskan nanti ya, lumayan juga nih tambahan. Nah, kalau misalkan sudah terjadi spotting ataupun adanya kok kayaknya mens lagi nih dok ya gitu kan ya, atau pada saat itu wah dok saya malah mensnya normal nih gitu kan ya, itu mungkin proses keguguran sudah jalan teman-teman ya. Itu bisa terjadi, banyak saya rasa di sini yang pernah merasakan dok saya keguguran secara spontan, baik sudah terbentuk janin ataupun masih kecil janinnya ya. Nah, permasalahannya apa yang mesti Anda lakukan bila setelah Anda cek setelah 1 minggu itu hasilnya masih buram, baik disertai spotting ataupun tidak spotting. Anda harus ke dokter untuk cek ya. Di dokter pun nanti kita akan cek, ada 2 sebenarnya. Yang pertama, kadar beta HCG itu sendiri di dalam darah tepatnya berapa, lalu kita akan ukur lagi setelah 2 hari. Yang kedua, kita akan cek secara ultrasound apa yang terjadi di dalam kandungan Anda, itu jauh lebih bagus ya. Dari situ kita akan lihat apakah kantungnya sudah terbentuk tapi kok tidak berkembang. Jadi ultrasound ini pun cukup membantu untuk melihat perkembangan secara visual lebih jelas. Nanti kita ukur, oh diameternya tetap segini aja, belum kelihatan. Minggu depan cek, oh diameter tetap segini aja. Nah, kalau udah begini biasanya sekalian teman-teman akan nanya, dok saya mesti gimana gitu ya kan. Kalau memang janinnya tidak berkembang, biasanya memang kita harus buang. Ataupun bisa terjadi keguguran secara spontan. Karena memang itu masih kecil, biasanya total terbuang karena ya logikanya akarnya belum terlalu kuat lah gitu, bisa terbuang secara spontan. Tapi kalau misalnya setelah ditunggu tidak ada, itu tergantung dengan kondisi kalian dan nanti konsultasi sama dokter masing-masingnya. Hal seperti ini ya teman-teman ya, itu ada juga loh yang terjadi. Jadi pada saat ini teman-teman udah tahu kemungkinannya itu seperti apa ya, cara berpikirnya seperti apa, kenapa gitu ya. Jadi buat teman-teman yang ternyata hasil sebelumnya buram, lalu setelah cek 1 minggu masih tetap buram, itu teman-teman harus berpikir tentang kemungkinan seperti ini ya, janinnya tidak berkembang. Semoga video saya yang sekarang ini bisa menambah lagi sedikit wawasan ya. Bila teman-teman ada pertanyaan silahkan tanya di kolom yang ini ya. Khusus ini saya akan jawab yang seperti ini. Akhir kata saya Dr. Fena, saya mengucapkan terima kasih.